Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dong Tian, salam kebajikan. Marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliau kita dapat diberikan kesehatan dan kemudahan serta kelancaran dalam menjalani perkuliahan di semester ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nidi Afriandi, NPM 2214071097 dari kelas Teknik Pertanian A. Di sini izinkan saya untuk 15 menit ke depan menyampaikan hasil proses pembelajaran saya mengenai materi dari motor bakar bensin 4 tak. Di akhir presentasi saya harap teman-teman sekalian dapat mengerti atau memahami dan mempraktekkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, izinkan saya memulai presentasi ini. Baiklah, untuk presentasi kali ini saya akan membagikan suatu materi tentang motor bakar mesin 4 tak. Topik yang akan kita bahas di sini ada 1. Pengertian motor bakar 4 tak. 2. Langkah kerja 4 langkah, yaitu langkah hisap atau intake, langkah tekanan atau compression, langkah usaha atau combustion, dan langkah buang. Semua topik-topik ini akan kita bahas di slide berikutnya. Pertama, kita mulai dari pengertian dari mesin motor bakar 4 tak itu sendiri. Mesin 4 tak adalah mesin yang bekerja melalui 4 proses langkah naik turun piston untuk menghasilkan tenaga. Itu sebabnya disebut 4 tak, atau lebih tepatnya 4 langkah. Karena mesin tersebut membutuhkan 4 langkah kerja untuk satu kali proses. 4 langkah tersebut meliputi langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga, dan langkah buang. Secara keseluruhan memerlukan 2 putaran force ankle dalam satu siklus pada mesin diesel atau mesin bensin. Jadi mesin 4 tak itu sendiri adalah mesin yang bekerja secara 4 langkah, yaitu langkah hisap, kompresi, tenaga, dan langkah buang. Langkah kerja dari presentasi kali ini yaitu 1 adalah langkah hisap atau intake, langkah tekan atau compression, ada langkah usaha atau combustion, dan langkah buang. Pertama kita mulai dari langkah hisap atau intake. Tujuan dari langkah hisap ini adalah agar kabut udara-udara bahan bakar dapat masuk ke dalam silinder mesin motor. Karena banyaknya jumlah bahan bakar yang terbakar dalam proses pembakaran dapat mempengaruhi produksi tenaga mesin. Prosesnya dimulai dari piston akan bergerak dari titik mati atas atau TMA menuju titik mati bawah atau TMB, kemudian klep in atau klep masuk atau klep input akan terbuka, dan klep exput atau klep keluar, klep untuk keluarnya proses pembakaran akan tertutup, sehingga bahan bakar akan masuk ke silinder. Kruk as akan berputar 180 derajat, noken as berputar 90 derajat. Selanjutnya, tekanan negatif piston menghisap kabut oleh karburator akan terhisap melalui intake board. Jadi langkah hisap ini adalah ketika piston tertarik ke bawah dari titik mati atas menuju titik mati bawah, lalu klep terbuka, klep input terbuka, dan udara serta bahan bakar akan masuk melalui klep terbuka tadi dan mengumpul menjadi satu. Itu dinamakan langkah hisap, atau lebih jelasnya bisa kita lihat dari gambar di slide berikutnya. Nah, seperti ini.
Kita coba untuk menulis. Oke. Jadi udara dan bahan bakar itu akan masuk dari sini, membuka ini udara warna biru dan dari sini bahan bakarnya masuk juga. Saat itu juga klep yang di sini akan terbuka sehingga udara dan bahan bakar akan masuk di sini. Mengumpul menjadi satu. Mengapa bisa terjadi? Karena si piston ini itu bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah, sehingga udara dan bahan bakar masuk terhisap oleh piston. Selanjutnya kita lanjutkan untuk langkah yang berikutnya. Yang kedua adalah langkah kompresi atau compression. Tujuan langkah ini adalah untuk meningkatkan temperatur sehingga campuran bahan bakar dan udara dapat bersenyawa. Rasio proses ini nantinya akan berhubungan erat dengan produksi tenaga pada mesin. Prosesnya yaitu dengan piston dari titik mati bawah atau dari bawah menuju titik mati atas atau piston bergerak dari bawah ke atas. Klep input akan menutup dan klep output akan menutup, sehingga udara atau gas dalam ruang bakar akan terkompresi. Kruk as mencapai satu rotasi penuh 360 derajat, noken as mencapai 180 derajat. Jadi langkah kompresi ini adalah langkah untuk sebelum menuju pembakaran. Jadi langkah kompresi ini bahan bakar dan udara terkompres ke atas oleh piston sehingga untuk mematikan dari busi agar menciptakan sebuah ledakan. Bisa kita lihat gambarnya di slide berikutnya. Nah, di sini. Jadi ketika udara dan bahan bakar sudah mengumpul menjadi satu, di sini di tengah sini, dan ketika itu pula si piston bergerak dari bawah ke atas untuk mengkompresi dari bahan bakar dan udara yang ada di dalam ruang bakar. Jadi setelah langkah hisap menarik bahan bakar dan udara, piston akan melakukan langkah yang dinamai dengan langkah kompresi atau menekan dari bahan bakar itu sendiri. Bahan bakar dan udara ditekan agar menjadi padat untuk disalurkan untuk ke langkah selanjutnya. Kita ke langkah yang ketiga. Nah, di langkah ketiga ini ada langkah tenaga atau combustion. Dimulai dengan menyalakan busi yang menyebabkan terbakarnya bahan bakar atau udara. Dalam proses tersebut, maka akan menyebabkan ledakan yang akan mendorong piston turun ke silinder bor. Jadi setelah piston itu naik mengkompresi bahan bakar dan udara, piston di langkah ketiga akan kembali turun karena terjadi ledakan. Piston turun ke silinder bor. Gerakan linear tersebut diubah menjadi gerak rotasi oleh kruk as yang kemudian diteruskan menuju flywheel atau force ankle. Prosesnya adalah terjadinya ledakan di ruang bakar yang kemudian menyebabkan piston terlempar dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Pada saat klep ini tertutup, menjelang akhir langkah klep buang mulai sedikit terbuang. Dari proses itu terjadi transformasi energi bolak-balik piston menjadi energi rotatif kruk as. Putaran kruk as mencapai 540 derajat dan putaran noken as mencapai 270 derajat. Jadi langkah tenaga ini langkah sesudah langkah mengkompresi bahan bakar dan udara. Jadi si piston itu karena terjadi ledakan oleh busi memercikan api, sehingga piston itu kembali turun dari titik mati atas ke titik mati bawah.
pada saat itu juga terjadi sebuah pembakaran dari ruang bakar itu sendiri. Bisa kita lihat dari gambar berikutnya. Nah, jadi di sini pada saat terjadi ledakan di ruang bakar oleh busi itu yang saya tandai dengan warna biru. Jadi piston itu terdorong kembali ke bawah dari atas, dari titik mati atas menuju titik mati bawah karena terjadi sebuah ledakan oleh busi dikarenakan terkompresinya bahan bakar dan udara pada langkah tekan atau langkah kompresi tadi. Setelah langkah ini ada langkah yang terakhir atau langkah buang. Kita coba untuk geser slide berikutnya. Nah, di langkah buang ini, pada langkah buang ini klep X atau klep yang untuk jalan terbuka atau output akan terbuka dan klep input akan tertutup. Kemudian piston karena dorongan balik dari kruk as setelah proses pembakaran dilakukan melalui exhaust port, massa pembakaran tersebut akan didorong keluar piston. Jadi piston kembali naik untuk membuang bahan bakar dan udara setelah proses 3 langkah tadi. Kita jelaskan melalui gambar. Nah, jadi setelah proses 3 langkah tadi, yaitu hisap, kompresi, dan usaha, piston kembali terdorong ke atas untuk membuang bahan bakar, sisa-sisa pembakaran pada langkah usaha tadi. Sisa pembakaran ini yang akan diteruskan ke dalam knalpot. Jadi sisa pembakaran ini terbuang melalui piston yang terdorong kembali ke atas akibat force ankle yang kembali berputar. Kembali dia terdorong ke atas untuk membuang bahan bakar, sisa-sisa pembakaran. Selain itu, sebagai tambahan, ada ciri-ciri mesin dari motor 4 tak, yaitu gas buang tak memiliki warna kecuali jika ada kerusakan. Yang kedua, bahan bakar lebih irit. Yang ketiga, menggunakan satu minyak pelumas yang berfungsi untuk melumasi piston, ruang engkol, dinding silinder, serta transmisi. Di samping ciri-ciri, terdapat juga keunggulan dari mesin 4 tak itu sendiri. Motor mesin 4 tak memiliki sejumlah keunggulan, salah satunya yaitu mampu menghasilkan keseimbangan antara tenaga, keandalan, serta efisiensi yang baik. Dari segi emisi, mesin 4 tak ini mampu memisahkan tiap langkah dengan cara mekanis, sehingga mampu meminimalisir emisi BBM yang tidak terbakar. Di samping kelebihannya atau keunggulannya, terdapat juga kekurangan dari mesin 4 tak, yaitu bisa kita lihat dari PPT ini, konstruksinya lebih rumit karena adanya sistem katup atau sistem klep yang sudah jelaskan tadi, seperti klep input atau output, atau klep masuk dan klep keluar. Yang kedua, ada bobot mesin untuk setiap satuan daya yang dihasilkan lebih besar. Yang ketiga, daya yang dihasilkan lebih kecil karena hanya ada satu putaran engkol. Saya harap penjelasan yang diberikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf karena saya juga masih mahasiswa, masih belajar. Kepada Bapak dosen, terima kasih telah memberi kesempatan untuk menjelaskan materi tentang motor bakar bensin 4 tak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.